Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang fi'il kemarin, yaitu tentang fi'il mudhari. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Fi'il mudhari ialah suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang sedang dilakukan saat ini atau saat pembicara itu berbicara, atau yang akan dilakukan di masa mendatang. Jadi fi'il mudhari ini juga mempunyai 14 bentuk, sama halnya dengan fi'il madhi kemarin, tergantung dhamir yang ada padanya. Nah, fungsi daripada dhamir itu ialah sebagai fa'ilnya. Dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu sudah ada fa'ilnya, sudah mengandung subjeknya. Nah, kita ambil contoh misalnya yadribu, dia sedang memukul. Yadribani, dia dua orang laki-laki sedang memukul. Yadribuna, mereka beberapa laki-laki sedang memukul. Tadribu, dia satu orang perempuan sedang memukul. Tadribani, dia dua orang perempuan sedang memukul. Yadribna, mereka beberapa perempuan sedang memukul. Tadribu, kamu seorang laki-laki sedang memukul. Tadribani, kamu dua orang laki-laki sedang memukul. Tadribuna, mereka beberapa laki-laki sedang memukul. Tadribina, kamu beberapa perempuan sedang memukul. Tadribani, kamu dua perempuan sedang memukul. Tadribna, mereka beberapa perempuan sedang memukul. Adribu, aku sedang memukul. Nadribu, kami sedang memukul. Di awal fi'il mudhari ini ada huruf ya, ta, nun, dan hamzah. Para ulama nahwu menyebutkan bahwa huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf mudhara'ah atau huruf yang menjadi tanda bagi fi'il mudhari. Nah, jadi ketika kita menemukan suatu lafaz yang di depannya ada hamzah atau nun atau ya atau ta, maka kita bisa mengetahui bahwa lafaz itu adalah fi'il mudhari karena adanya huruf-huruf tersebut. Mari kita singkat saja huruf-huruf tersebut dengan sebutan anita untuk memudahkan kita mengingatnya. Jadi anita ialah hamzah, nun, ya, dan ta. Itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri bagi fi'il mudhari yang letaknya di depan kalimat. Nah, namun tentu saja tidak semua lafaz bahasa Arab yang ada hamzah, nun, ya, atau ta di depannya itu adalah fi'il mudhari. Namun kebanyakannya setiap ada hamzah, nun, ya, dan ta di mukanya itu adalah fi'il mudhari. Kita ambil contoh seperti kemarin, misalnya ghasala. Ghasala adalah fi'il madhi yang artinya dia telah mandi. Nah, dari kalimat ghasala misalkan saja kita ingin membuat fi'il mudhari, maka kita samakan dengan yadribu, yaitu ditambahkan ya di depannya, maka ghasala menjadi yaghsilu, dia sedang mandi. Nah, dari yaghsilu, dia sedang mandi, misalkan saja kita ingin mengubah fa'ilnya, mengubah subjeknya menjadi aku sedang mandi, maka kita ambil lagi contoh kepada adribu. Adribu maknanya aku sedang memukul.
Nah, yaitu ditambahkan hamzah di depannya, maka menjadi aghsilu, aku sedang mandi. Berikut ini adalah fi'il mudhari dari kalimat yaghsilu ketika sudah disamakan semua dhamirnya dengan fi'il mudhari dari yadribu. Yaghsilu, dia satu orang laki-laki sedang mandi. Yaghsilani, dia dua orang laki-laki sedang mandi. Yaghsiluna, mereka beberapa laki-laki sedang mandi. Taghsilu, dia satu orang perempuan sedang mandi. Taghsilani, dia dua orang perempuan sedang mandi. Yaghsilna, mereka beberapa perempuan sedang mandi. Taghsilu, kamu satu orang laki-laki sedang mandi. Taghsilani, kamu dua orang perempuan sedang mandi. Taghsiluna, kamu atau kalian beberapa laki-laki sedang mandi. Taghsilina, kamu satu orang perempuan sedang mandi. Taghsilani, kamu dua orang perempuan sedang mandi. Taghsilna, kalian beberapa perempuan sedang mandi. Aghsilu, aku sedang mandi. Naghsilu, kami sedang mandi. Selanjutnya yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar ialah suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan kepada orang yang di hadapan kita. Oleh karena itu, maka fi'il amar hanya ada 6 bentuk. Karena semua dhamir yang ada pada fi'il amar adalah dhamir lil khitab, yaitu dhamir kata ganti orang yang ada di hadapan kita. Dan kata ganti orang yang ada di hadapan kita dalam bahasa Arab itu hanya ada 6, yaitu anta, engkau satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kamu beberapa laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kamu beberapa orang perempuan. Nah, dhamir khitab hanya ada 6. Oleh karena itu, bentuk fi'il amar ini hanya ada 6. Kita ambil contoh, yaitu idrib. Idrib maknanya pukul olehmu satu orang laki-laki. Jadi yang disuruh memukul hanya satu orang laki-laki yang ada di hadapan kita. Idriba, pukul olehmu dua orang laki-laki. Kita menyuruh memukul kepada dua orang laki-laki yang ada di hadapan kita. Idribu, pukul olehmu beberapa orang laki-laki. Nah, ini digunakan ketika kita menyuruh beberapa laki-laki yang ada di hadapan kita untuk memukul. Idribi, pukul olehmu satu orang perempuan. Idriba, pukul olehmu dua orang perempuan. Idribna, pukul olehmu beberapa orang perempuan. Para ulama nahu menyebutkan bahwa alamat atau tanda bagi fi'il amar ini ada 2, yaitu ya'ul mukhatabah, ya yang artinya kamu satu orang perempuan, dan qabul ya'ul mukhatabah, qabul ya mukhatabah. Nah, untuk alamat fi'il amar ini menurut saya itu tidak nampak terlihat di tulisannya, kecuali ya'ul mukhatabah yang ada tulisan ya-nya di belakang, itu nampak tertulis ya-nya. Walaupun itu juga agak samar karena ya ini bermacam-macam. Bukan hanya ya'ul mukhatabah, tapi juga ada ya'ul mutakallim. Ya ada ya huruf ilat. Nah, jadi ya itu ada bermacam-macam. Jadi agak kurang jelas untuk menyatakan bahwa ya itu menjadi alamat bagi fi'il amar. Nah, seterusnya qabul ya ini juga kurang jelas, tidak seperti fi'il madhi yang di belakangnya ada dhamir tum, tuma, tu.
yang tidak ada pada fiil-fiil yang lain, atau pada isim juga tidak ada. Nah, untuk fiil amar itu tidak ada penjelasan yang jelas tentang qabuliyah ini. Para ulama menyebutkan makna dari qabuliyah ini adalah menerima ya. Nah, jadi menurut pendapat saya pribadi, yang paling mudah untuk mengenal fiil amar ini adalah dihafalkan. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah menurut pendapat saya. Jadi alangkah baiknya bagi para sahabat yang ingin benar-benar menguasai bahasa Arab juga menghafalkan kalimat-kalimat fiil amar beserta seluruh tasrifannya. Para sahabat sekalian, demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang fiil mudhari dan fiil amar. Bagi para sahabat yang masih belum mengerti atau belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan juga bagi para sahabat yang mungkin mengetahui ada kesalahan penjelasan dari saya, juga silahkan berikan kritik di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini. Bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini berarti para sahabat telah mendukung saya untuk terus memberikan pelajaran tentang bahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.